Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi partai politik. Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan peraturan perundang-undang Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan partai politik. Tujuan partai politik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran partai politik. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Yang kedua, partai politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik, yang mana partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga yaitu partai politik berfungsi untuk membina persiapan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dan yang terakhir yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik aktivitas partai politik. Pada dasarnya, aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandat dari konstituennya dengan cara-cara yang demokratis. Untuk itu, partai politik memiliki karakteristik utama, yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Artinya, aktivitas politik pada intinya melibatkan upaya untuk mendapatkan, mengelola, dan menggunakan kekuasaan berdasarkan kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh konstituen atau pemilih. Ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pemerintahan. Selanjutnya, struktur dan mekanisme dalam organisasi partai. Setiap partai politik memiliki kepengurusan yang terbesar di berbagai tingkat di daerah. Pada umumnya, partai politik membentuk kepengurusan tingkat pusat yang disebut dengan Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Begitu juga dibentuk untuk tingkat provinsi yang disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Sedangkan kepengurusan tingkat kecamatan disebut dengan pengurus ranting dan tingkat desa atau kelurahan disebut anak ranting. Lanjut struktur. Struktur organisasi partai politik yang meliputi beberapa tingkat di daerah ini menyebabkan perlunya ditentukan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik. Oleh karena itu, dari sisi konsep entitas mungkin perlu dipertimbangkan mengatur sistem akuntansi untuk entitas partai politik ini, seperti halnya pada sistem akuntansi pemerintah. Seperti halnya organisasi-organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat organisasi umum pasti ada dalam partai politik.
Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatan ini antara lain: yang pertama, sekretariat. Sekretariat ini ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. Kemudian yang kedua, rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai. Kongres yang menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Juga ada rapat kerja baik di tingkat nasional, daerah, cabang, atau ranting. Ada pula rapat rutin di sekretariat. Kemudian yang ketiga, kegiatan pencarian dana. Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha dan tidak boleh memiliki saham, maka cara-cara pencarian dana politik adalah lewat sumbangan pribadi dari anggota, sumbangan yang sah menurut hukum seperti dari perusahaan atau kegiatan-kegiatan khusus yang dikoordinasi untuk pencarian dana. Kemudian yang keempat, kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan dalam kampanye ini antara lain perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar, iklan di media televisi, radio, koran, majalah, pembuatan poster, pembuatan bendera, nali, dan kegiatan karitatif. Kemudian yang kelima, kegiatan pendidikan politik. Partai juga melakukan seminar, lokaria, diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan untuk anggota, pengurus, dan simpatisannya. Kemudian yang keenam, kegiatan-kegiatan partai politik di luar kampanye banyak yang spontan dilakukan, baik oleh calon legislatif atau calon presiden ataupun oleh anggota dan fungsionaris di tingkat daerahnya. Dan yang ketujuh, partai membentuk yayasan atau tingkat untuk berluaskan ideologi maupun pengaruhnya. Sebenarnya yayasan-yayasan ini dibuat oleh petinggi-petinggi partai untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian yang ke-8, kekayaan partai. Kekayaan partai bisa berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor, dan lain-lain. Kekayaan ini bisa didapat dari hibah, membeli sendiri dari dana partai, atau membeli dengan dana dari sumbangan donatur. Selanjutnya yaitu keuangan partai politik. Nah, kegiatan manajemen keuangan ini mencakup mencari dana dan menggunakan dana. Nah, sumber pendanaan partai politik berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, iuran dari anggota, yang kedua, sumbangan dari pihak lain yang sah secara hukum, dan yang ketiga, bantuan keuangan dari anggaran pemerintah atau daerah. Iuran anggota adalah kontribusi finansial yang dibayarkan oleh anggota partai sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam kegiatan partai. Yang kedua, sumbangan dari pihak lain yang sah secara hukum adalah donasi yang diberikan oleh individu, perusahaan, atau organisasi lain dengan syarat sumbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah adalah dana yang dialokasikan dari anggaran pemerintah pusat atau daerah untuk membantu operasional dan kegiatan partai politik. Ketiga sumber dana ini diatur untuk memastikan partai politik memiliki dana yang cukup untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Aktivitas pencarian dana partai politik yang dilarang bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kemandirian partai politik. Beberapa aktivitas yang dilarang yaitu yang pertama, menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. Yang kedua, menerima sumbangan berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Dan yang ketiga, menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batasan yang ditetapkan. Yang keempat, meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes, atau dengan sebutan lainnya seperti koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi kemanusiaan. Yang kelima, memperoleh hasil dari aktivitas bisnis, misalnya dengan mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba atau menanamkan modal berupa saham pada suatu badan usaha. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan oleh partai politik sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta transparansi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik keuangan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keuangan partai politik, di mana pemateri sebelumnya telah membahas tentang aktivitas pencarian dana yang dilarang.
Maka selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas yang dilarang, khususnya bagi partai politik. Pada poin pertama yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana partai politik dilarang melakukan aktivitas yang melanggar konstitusi atau undang-undang lainnya di Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana partai politik dilarang terlibat dalam kegiatan yang dapat mengancam atau merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara lain, dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Yang dimaksud dari poin ini adalah partai politik harus mendukung kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain serta mempromosikan perdamaian dunia. Yang keempat, mendirikan badan usaha atau memiliki badan usaha, di mana partai politik dilarang memiliki atau mendirikan badan usaha sehingga mereka harus fokus pada fungsi politik dan tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Dan yang kelima, yaitu melakukan aktivitas untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme atau marxisme, leninisme, di mana partai politik tidak boleh terlibat dalam penyebaran ideologi komunisme, marxisme, atau leninisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya, akuntabilitas keuangan partai politik. Aspek keuangan pada partai politik dapat dikatakan sebagai aspek yang paling penting karena dapat menentukan kelangsungan hidup dan kredibilitas partai, dan secara keseluruhan dapat memengaruhi kualitas proses politik pada suatu negara. Partai politik dapat melaksanakan fungsinya apabila memiliki pendanaan yang benar dan berlanjut. Sementara di sisi lain, partai politik dituntut untuk menjaga independensi, kemandirian, dan bersih dari praktik-praktik terlarang. Untuk itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas publik pada partai politik. Misalnya, pada kegiatan kampanye, partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik pada momen pemilu sudah pasti memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana publik yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan, mulai dari rawan kolusi, rawan korupsi, dan rawan konflik. Kemungkinan terdapat pihak yang secara mudah menyumbangkan sejumlah uang kepada partai politik kontestan pemilu yang mengharapkan akan mampu memberikan keuntungan besar buat donatur. Bila saja kandidat yang dijagokan terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif. Selain itu, berbagai kekhawatiran juga muncul bahwa dana publik seperti APBN dan APBD akan digunakan untuk membiayai kampanye pemilu kontestan tersebut. Perbuatan tersebut sangat tidak etis dan melanggar hukum. Oleh karena itu, aturan yang ada disetujui untuk membangun sistem pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas. Selanjutnya, peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik terbagi menjadi dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari yang pertama, ketua partai politik. Ketua partai politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi akuntansi, seperti menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, staf. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Staf juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat partai politik sebagai cermin akuntabilitas publik dan mengatur pelaksanaan administrasi publik di tingkat lokal atau nasional. Yang ketiga, anggota. Perbedaan anggota dengan staf adalah pada sifat keaktifannya dalam partai politik. Staf merupakan anggota partai politik yang ikut mengurusi operasionalisasi partai politik. Staf merupakan bagian dari struktur pengurus partai politik. Sedangkan anggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik tetapi belum tentu menjadi pengurus partai politik. Jadi staf sudah pasti menjadi anggota partai politik, sementara anggota belum tentu menjadi staf partai politik. Kemudian pihak eksternal. Pihak eksternal terdiri dari yang pertama, yaitu donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Para donatur juga ingin mengetahui laporan keuangan atas dana yang telah diberikan untuk partai politik. Yang kedua itu supplier.
atau pemasok atau kreditur. Supplier atau kreditur tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu konstituen atau basis massa. Adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menipis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali melupakan rakyat. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK berkepentingan untuk memeriksa atau mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat dari Peraturan Politik Nomor 5 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat 2. Selanjutnya yang kelima yaitu pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk menerima laporan pertanggungjawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Selanjutnya mengenai tinjauan terhadap PSAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Perlakuan dan pelaporan. Pelakuan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk partai politik mengacu pada PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PSAK nomor 45 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Ini menunjukkan aset, kewajiban, dan aset neto atau ekuitas partai politik pada titik waktu tertentu. Ini mencakup sumber daya yang dimiliki, hutang, dan kekayaan bersih partai. Yang kedua yaitu laporan aktivitas. Ini menggambarkan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Pendapatan bisa dari sumbangan dan iuran anggota, sementara pengeluaran mencakup biaya operasional dan program partai. Yang ketiga yaitu perubahan dalam aset neto atau ekuitas. Merinci perubahan dalam aset neto selama periode pelaporan, menunjukkan peningkatan atau penurunan kekayaan bersih partai dari surplus atau defisit. Yang keempat, laporan arus kas. Ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini penting untuk mengukur kemampuan partai dalam menghasilkan kas untuk mendanai operasi dan kewajibannya. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan informasi tambahan untuk memahami laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya yang tidak dijelaskan dalam laporan utama. Selanjutnya, pendapatan terkait penerapan PSAK 45. Yang pertama, PSAK nomor 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan atau pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK nomor 45 tersebut. Yang kedua, standar akuntansi keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK nomor 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik perlu dibuat. Hal ini dikarenakan karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan, dan pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pedoman akuntansi khusus untuk partai politik. Dengan demikian, pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan terutama untuk mencatat pos-pos berikut. Yang pertama, dana bantuan pemerintah. Dana bantuan yang berasal dari pemerintah sepenuhnya berlaku standar akuntansi pemerintah atau untuk pertanggungjawaban dan penggunaan dana pemilu yang diterima melalui KPU. Asal saja laporan penggunaan dana tersebut menggunakan SAP yang dibuat oleh KPU. Selain itu ada konsensus atau peraturan yang mengatur karena sumber dana dari bantuan pemerintah cukup besar perannya untuk partai politik, maka perlu adanya penegasan bahwa prosedur anggaran dan perbendaharaan berlaku penuh dalam pertanggungjawaban dan penggunaan dana tersebut.
Sedangkan untuk sumber dana dari pihak lain akan dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Artinya, dana yang diterima dari APBN melalui KPU harus bertanggungjawabkan dengan proses dan prosedur pertanggungjawaban yang sudah berlaku. Misalnya, bantuan dana bersifat langsung, parpol harus menunjukkan bukti-bukti, sedangkan untuk bantuannya bersifat blok. Sesudah dana tersebut digunakan, partai politik harus menyampaikan laporan atau model uang yang harus dipertanggungjawabkan atau model pembayaran langsung. Baik, yang kedua ada laporan parpol. Nah, laporan parpol tergantung peruntukannya. Artinya, parpol harus menyampaikan laporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk dana kampanye yang bersumber dari AFBD atau Pemda dan APBN melalui KPU atau pemerintah pusat. Nah, dalam laporan partai politik, penyaluran dana dari Dewan Pemimpin Pusat atau DPP ke Dewan Pemimpin Daerah atau DPD yang berasal dari sumber negara dalam laporan pertanggungjawaban harus tergambar dengan jelas, termasuk penggunaannya oleh DPD atau bukti disertakan atau laporan keuangan konsolidasi sementara. Bantuan dalam bentuk natura atau fasilitas harus disesuaikan dengan nilai pasar yang tergambar dalam laporan KPU kepada pemerintah. Laporan partai politik juga harus terperinci untuk apa saja dana bantuan dari pemerintah itu, apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, bantuan ini mengandung dua aspek sebagai berikut. Yang pertama, uang dalam laporan keuangan tergambar, jumlah uang yang diterima dan penggunaannya. Dan yang kedua adalah barang atau jasa dalam laporan neraca tergambar sesuai dengan nilai uang, barang, dan jasa tersebut. Baik, selanjutnya partai yang kami pilih yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Partai ini adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 6 Februari tahun 2008 oleh Prabowo Subianto, seorang mantan Jenderal TNI dan tokoh nasional yang juga menjadi ketua umum partai tersebut. Sejak pendiriannya, Partai Gerindra telah menjadi kekuatan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi Partai Gerindra adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, visi dari Partai Gerindra, yaitu menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiositas dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu misi dari Partai Gerindra, yaitu yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Yang ketiga, membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum dengan mengejar keadilan dan kepastian hukum untuk seluruh warga bangsa. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup rakyat dengan meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya, Partai Gerindra dalam pemilu tahun 2024. Yang pertama, pengusungan calon presiden. Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk pemilu tahun 2024. Ini menandai keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, setelah sebelumnya ikut serta dalam pemilu tahun 2009 sebagai calon wakil presiden, 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Pencalonan ini didukung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari beberapa partai besar, seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Amanat Nasional atau PAN, serta dukungan dari Partai Golkar yang menambah kekuatan koalisi tersebut. Yang kedua, pembentukan koalisi.
Gerindra memainkan peran kunci dalam pembentukan koalisi politik menjelang pemilu tahun 2024. Partai ini telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama PKB dan melakukan perbincangan dengan beberapa partai lain untuk memperluas dukungan. Koalisi ini bertujuan untuk menggalang kekuatan politik yang cukup besar untuk mendukung pencalonan Prabowo dan menghargai koalisi lain yang mungkin terbentuk. Kolaborasi strategi ini penting untuk meningkatkan daya saing dalam pemilu presiden serta pemilu legislatif. Yang ketiga, kampanye dan program politik. Gerindra fokus pada kampanye yang menekankan visi dan misinya untuk Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Kampanye mereka mencakup rencana kebijakan yang komprehensif di berbagai sektor seperti pertanian, industri, keamanan, dan kedaulatan nasional. Partai ini juga menekankan pentingnya reformasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tema-tema ini diharapkan dapat menarik dukungan luas dari pemilih, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Yang keempat, keterlibatan di media sosial dan digital. Dalam menghadapi dinamika politik modern, Partai Gerindra memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kampanye digital yang efektif dan kreatif menjadi bagian integral dari strategi mereka untuk memenangkan hati pemilih muda dan mobilisasi dukungan melalui jaringan online. Dengan memperluas kehadiran digitalnya, Gerindra berharap dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pemilu. Yang kelima, penguatan basis massa. Partai Gerindra terus memperkuat basis massanya di seluruh Indonesia. Ini dilakukan melalui program-program sosial dan kegiatan partai yang aktif di tingkat lokal. Gerindra berusaha meningkatkan partisipasi anggota partai dan simpatisnya dalam kegiatan politik serta mendukung calon-calon legislatif di berbagai daerah yang memiliki potensi kuat untuk menang. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan Partai Golkar per 31 Desember 2022 dan 2021. Nah, di situ ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar di sini meliputi kas dan bank, piutang lain-lain dan biaya dibayar di muka. Untuk jumlah aset lancar di tahun 2021 itu sebesar 78 miliar sekian dan di tahun 2022 itu sebesar 85 miliar sekian. Nah, sedangkan untuk aset tidak lancar di sini meliputi aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.181.280.350 rupiah tahun 2022 dan di tahun 2021 itu sebesar 3 miliar sekian. Sehingga jumlah aset tidak lancar di tahun 2021 itu sebesar 1.673 sekian dan di tahun 2022 sebesar 2.774 sekian. Sehingga jumlah aset di tahun 2021 itu sebesar 80.383.764 rupiah dan di tahun 2022 sebesar 88.244.493 sekian. Sedangkan untuk liabilitas dan aset bersih, di sini liabilitas meliputi biaya yang harus dibayar, hutang lain-lain, sehingga jumlah liabilitas di tahun 2021 itu sebesar 232.359.900 rupiah dan di tahun 2022 itu sebesar 205.459.900 rupiah. Nah, sedangkan untuk aset neto untuk tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dengan pembatasan dari sumber daya dan total aset neto di tahun 2021 itu sebesar 80 miliar sekian dan di tahun 2022 itu sebesar 88 miliar sekian. Nah, sehingga jumlah liabilitas dan aset neto di tahun 2021 itu sebesar 80.333.760.034 rupiah dan di tahun 2022 itu sebesar 88.244 sekian. Nah, nilainya ini itu didapat dari jumlah liabilitas ditambahkan dengan jumlah aset neto.
Selanjutnya kita masuk pada laporan penghasilan komprehensif. Nah, untuk penerimaan dana tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya itu meliputi iuran anggota DPR RI, iuran anggota DPRD provinsi, kabupaten, sumbangan pengurus, dan penerimaan lain-lain. Nah, sehingga jumlah penerimaan dana di tahun 2021 itu sebesar 145 miliar sekian, dan di tahun 2022 itu sebesar 129 miliar sekian. Selanjutnya, untuk penyaluran dana tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya itu meliputi beban kegiatan DPD, DPP, beban program bidang, beban kegiatan sayap partai, ada beban bakti sosial, ada beban publik, dan beban kehumasan. Kemudian ada beban umum dan beban administrasi serta beban lain-lain. Nah, jadi jumlah penyaluran dana di tahun 2021 itu sebesar 122 miliar sekian, dan di tahun 2022 itu sebesar 121 miliar sekian. Jadi surplus atau defisit pada tahun 2021 itu sebesar 23 miliar sekian, dan di tahun 2022 itu sebesar 7 miliar sekian. Jadi nilai surplus atau defisitnya ini itu didapat dari penerimaan dana dan dikurangi dengan penyaluran dana. Selanjutnya itu penerimaan dana dengan pembatas dari pemberi sumber daya, yang dimana meliputi kas negara melalui APBN pada tahun 2021 sebesar 17 miliar sekian, dan pada tahun 2022 juga sama. Kemudian penyaluran dana meliputi beban kegiatan partai sebesar 17 miliar 594 juta 839.000, dan di tahun 2022 juga sama. Di sini tuh tidak ada surplus atau defisit karena semua dananya sudah disalurkan untuk kegiatan partai, sehingga total penghasilan komprehensif di tahun 2021 itu sebesar 23 miliar 193.524.780 rupiah. Dan pada tahun 2022 itu sebesar 7 miliar 887.634.309 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan perubahan aset neto pada Partai Gerindra. Jadi pada laporan ini ada aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, di mana saldo awalnya 2021 yaitu sebesar 56 miliar sekian, dan 2022 80 miliar sekian. Sedangkan surplus pada tahun berjalan pada tahun 2021 yaitu sebesar 23 miliar sekian, dan tahun 2022 7 miliar sekian. Jadi saldo akhir aset neto tanpa pembatasan pada tahun 2021 yaitu sebesar 80 miliar 151.434.000, dan tahun 2022 sebesar 88 miliar 34.443.000. Sedangkan di sini jumlah aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya dari PT Gerindra itu tidak ada. Jadi total aset neto Partai Gerindra pada tahun 2021 yaitu sebesar 80 miliar 151.434.000, dan tahun 2022 yaitu sebesar 88 miliar 39.034.443.000. Selanjutnya untuk laporan arus kas Partai Gerindra, di sini ada arus kas aktivitas operasi, di mana penerimaan kas berasal dari kas negara melalui APBN, iuran anggota DPR RI, iuran anggota DPRD provinsi kabupaten, sumbangan pengurus, dan penerimaan lain-lain.
Jadi, jumlah penerimaan kas aktivitas operasi pada tahun 2021 sebesar 163.778.562.000 dan tahun 2022 yaitu sebesar 148.836.810.13.000. Selanjutnya untuk pengeluaran kas untuk aktivitas operasi itu digunakan untuk beban kegiatan partai piutang, lain-lain biaya dibayar di muka, biaya yang masih harus dibayar dan beban lain-lain. Jadi jumlah pengeluaran kas aktivitas operasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 158.144.049.000 dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 148.217.937.546.000. Selanjutnya untuk aktivitas investasi ada pembelian aset tetap jadi jumlah arus kasnya itu dari aktivitas investasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.154.677.000 dan tahun 2022 yaitu sebesar 1.561.671.500.000. Selanjutnya untuk kenaikan atau penurunan neto kas dan bank pada tahun 2021 yaitu 3.433.957.513.000 didapat dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurangi dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Sedangkan kenaikan atau penurunan neto kas dan bank tahun 2022 sebesar 2.942.799.33.000 dan untuk kas dan bank pada awal tahun 2021 yaitu sebesar 5.867.904.062.000 dan tahun 2022 sebesar 9.766.975.000. Terus kas dan bank pada akhir tahun 2021 sebesar 9.700.966.975 dan tahun 2022 yaitu sebesar 426.000.